Nah, di dalam waktu itu kan ada Covid, ya kan, terus ada pilkada dan lain-lain, itu kan pasti tekanannya menjaga kekuatan biar utuhan kuat banget toh, Pak. Ya, justru itulah Mas, seninya di SH Trate itu seperti itu. Nggih, Pak. Karena persaudaraannya kuat, Nggih. dulure akeh, Nggih. sehingga orang-orang yang butuh itu pada berduyun-duyun. Oh. Ayo SH Trate, masanya banyak. Nggih. Ayo tikon dukung adung. Sekarang sudah ada, tidak ada dukung-dukungnya. Nggih, Pak. Sudah lewat. Nggih. Pemilu kada atau pilkada sudah selesai. Nggih. Kembali lagi kepada persaudaraan, diadakannya, digelarnya Bumi Riok Berzikir. Gitu ya. Ya, betul, Pak. Seperti itu. Jadi sudah selesai, sudah. Biar orang SH Trate dukung A, dukung B, ya SH Trate ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Nah, itu makna yang sangat bagus sekali, Pak. Itu. Assalamualaikum Pak Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Mas Solikan, Pak. Mas Solikan. Gimana Mas Solikan kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Panjenengan gimana, Pak? Alhamdulillah, dengan kesibukan kita mempersiapkan BRB ini masih ada kesempatan kita silaturahmi dengan podcast ini. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Jadi BRP ini apa dan bagaimana, Pak, sebelumnya? Jadi begini Mas Solikan. BRB itu kepanjangan Bumi Reok Berzikir. Alhamdulillah selama 3 tahun ini vakum, masih barusan akan kita bismillah la haula wala quwata illa billah, kita mulai lagi tahun 2024 ini. Artinya apa? Kepemimpinan saya tahun 2022, sekarang tahun 2024. Ini akan kita laksanakan. Baru akan kita laksanakan Bumi Riok Berzikir. Bumi Riok Berzikir ini artinya apa? Ketika kita mengendalikan atau membawa organisasi, kita harus selalu mawas diri dan introspeksi diri. Kenapa harus mawas diri dan introspeksi diri ini? Salah satunya adalah selama 1 tahun itu harus kita evaluasi dan introspeksi ini supaya dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate ini akan kita maknai yang positif. 1 tahun dengan akhir tahun yaitu bulan Desember tahun tanggal 29 ini kita laksanakan Bumi Riok Berzikir untuk menutup tahun dan membuka tahun 2025 ditandai dengan zikir akbar yang akan kita laksanakan pada tanggal 29 Desember ini. Sehingga yang akan berdatangan itu seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Trate secabang Ponorogo, ya kurang lebih nanti antara 50.000 sampai 60.000 orang, Pak ya. Iya. Secabang Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen. Tidak hanya approach atau habluminan nas saja, akan tapi kita juga harus habluminallah. Biar hidup kita itu komplit. Dunya oleh, akhiratnya juga oleh. Kan gitu ya. Gitu masalah kan. Berarti Pak, memang adanya Bumi Riok Berzikir itu bahasanya untuk bahasanya 1 tahun berjalan gitu, Pak ya, untuk apalagi di tahun 2024 ini sulit gitu ya kan, kita bermunajahat ya kan bahasanya, Pak. Memunajat gitu, Pak. Jadi munajat ini harus kita lakukan kepada Allah habluminallah ini, sehingga kita harus berserah diri kepada Allah bahwa apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun itu yang ngoreksi tidak hanya semua ketua ranting, ketua rayon, tapi juga dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya selaku ketua Persaudaraan Setia Hati Trate atau siapapun yang menjadi pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya sampai yaumil kiamat. Ini yang paling penting dan harus kita lakukan, Mas. Sehingga ini pertanggungjawaban yang tidak kita rasakan dengan Allah ini harus kita lakukan dengan kesyukuran. Iya, Pak. Bumi Riok Berzikir nanti akan mengundang 9 kiai khos se-Kabupaten Ponorogo yang akan berdoa bersama-sama, memimpin doa bersama-sama bersama dengan 50.000 sampai 60.000 warga SH Trate di alun-alun, Mas. Kalau tak nderek nggih, Pak. Monggo, gak apa-apa, silahkan. Podcast semua krunya silahkan Pak, gabung dengan kita nanti. Siap. Nah, begini Pak, kalau berarti jenengan itu awal periodenya di tahun 2022. Covid kemarin, Pak ya. Iya. Nah, kalau
perbedaan waktu teman-teman pada waktu COVID dan setelah COVID ini gimana Pak? Kalau saya kan biasanya COVID kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya. Kalau sekarang kan bisa podcast gitu ya. Pak. Ya jelas sangat berbeda dong. Wong kesana kemari saja dibungkus kita. Mulut kita nggak boleh ngomong. Kalau ngomong harus dibungkus. Nah sekarang sudah terbuka dengan kebebasan berbicara, kebebasan tidak memakai masker ini sudah merupakan salah satu habluminan nas juga. Kalau kita ketawa nyapa panjenengan pakai masker kan tidak kelihatan. Tapi ketika kita berhadapan dengan panjenengan tidak ada COVID, tidak pakai masker, menyapa panjenengan dengan sapa dengan senyum, ini kan sudah merupakan salah satu silaturahim juga. Pahala juga Mas. Tapi kalau dengan adanya COVID gimana mana nggak enak, mau berjalan saja nggak enak. Berhubungan dengan teman saja ke sana kemari ada yang ngawasi. Sekarang kita sudah alhamdulillah bebas, sehingga kebebasan inilah kita syukuri bersama. Jangan sampai kita sudah dibebaskan oleh Allah dengan hilangnya COVID, justru kita harus menambahkan introspeksi kita. Bahwa apa yang telah kita lakukan, kita rasakan banyak yang meninggal pada saat COVID. Itu kita tokoh-tokoh sudah tidak ada tidak ada harganya bahkan begitu. Itu tidak ada sekarang. Di era sekarang, alhamdulillah mudah-mudahan ini saja COVID sudah tidak ada lagi. Amin, lah, baru kami mengadakan BRB yang sekian puluh ribu kan kita gelar ini. Ini harus kita lakukan. Mas. Jadi ini nanti bisa menaikkan giroh anggota dan organisasi lagi Pak ini. Ya, otomatis sudah barang tentu dengan perkembangan inilah akan kita wujudkan bentuk kesyukuran kita di BRB nanti akan kita memunculkan. Satu, komitmen dalam menjaga ajaran organisasi. Yang kedua, menjaga komitmen dalam silaturahmi persaudaraan khususnya di SH Trate. Alhamdulillah PSHT cabang Ponorogo itu tagline-nya adalah terdepan membangun persaudaraan. Ini tagline-nya persaudaraan Setia Trate cabang Ponorogo. Terus yang ini Bumi Rock Berzikir ini saya berikan judul atau tema adalah merajut silaturahmi membangun persaudaraan. Nah, ini berarti masuknya di ukhuwah Pak ya, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ini harus kita wujudkan dalam bentuk kegiatan ini. Gitu. Pak, kalau mengenai persiapan menuju Bumi Riok Berzikir ini apakah berapa persen gitu? Alhamdulillah sampai saat ini sudah kita persiapkan 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah kurang lebih ini sudah 75%. 75%. Persiapan baik koreo Bumi Riok Berzikir ini dengan sebanyak 102 reok nanti. 102 reok yang akan kita tampilkan di alun-alun nanti. Terus 19 Bujang Ganong, 1 Kelono Sewandono, 22 jadilnya. Artinya apa? 1922 ini artinya berdirinya Persaudaraan Setia Trate. Berarti ada maknanya juga loh. Harus ada maknanya dong. Masa kita mau ngada gelaran sebesar ini tidak ada maknanya? Harus ada dong. Judulnya saja sudah merajut silaturahmi membangun persaudaraan. Sehingga 102 reok ini merupakan usianya SH Trate itu adalah 102 tahun. Kemarin kan sudah 1 abad emas itu Pak ya. Trate emas itu. Alhamdulillah Mas Solekan ini sudah 102. Makanya kita syukuri, kita bentuk dalam kegiatan ini Mas. Suatu organisasi jika usianya itu sudah 1 abad itu bahasanya legendnya itu kuat banget loh Pak berarti Pak. Ya otomatis Mas. Otomatis. Gitu Pak. Otomatis dengan adanya 1 abad ini merupakan salah satu bentuk organisasi yang kuat dan sudah dewasa. Sangat dewasa. Siap. Gitu. Kalau perkembangan Pak, apa bahasa anggota atau kader Pak ya? Anggota PSHT Ponorogo gimana Pak? Menuju bahasa mungkin atlet lah atau yang berprestasi gitu Pak. Jadi gini, kalau anggota Persaudaraan Setia Hati Trate itu tiap tahun mesti bertambah Mas. Termasuk kualitas SH Trate alhamdulillah juga bertambah. Semakin membaik. Kenapa? Setiap tahun kita adakan kegiatan kejuaraan antar ranting atau dikatakan PSHT Cup setiap tahun. Sehingga ini harus kita gelar. Walaupun toh ini biayanya besar tapi ini untuk kepentingan prestasi adik-adik kita. Mulai usia dini, pra remaja, remaja, dewasa kita gelar setiap tahun. Setiap tahun Pak.
Alhamdulillah ini sudah berjalan terus. Alhamdulillah ini sudah ada kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang ada di intern Persaudaraan Setia Hati Ternate atau di ekstern atau yang dilaksanakan di cabang-cabang lain. Sekarang ada kejuaraan di UNESA Surabaya sekarang. Kita juga mengirimkan lewat SMP, SMA. Alhamdulillah Setia Ternate juga banyak di sana. Gitu. Alhamdulillah Pak ya. Iya gitu Mas. Pak, lanjut on. Kita punya atlet dunia. Atlet dunia. Namanya Haji Bangkit Pamungkas dan kakaknya nama Zen Fauzi. Ini atlet dunia semuanya. Terus yang kedua punya atlet provinsi, juga punya atlet daerah. Ada juga atlet lokalan yang kita persiapkan. Alhamdulillah dengan kejuaraan di Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan IPSI atau antar perguruan ini STIA Ternate insya Allah selalu juara umum. Alhamdulillah Pak. Selalu juara umum. Ya, artinya kan PSHT ini menjadi wadah yang tidak hanya untuk gaul-gaulan, senang-senang gitu kan enggak toh Pak, tapi tidak. Lebih kayak mendalami sebuah ilmu khususnya untuk penjagaan diri dan prestasi mungkin Pak ya. Bela diri, prestasi. Seni budaya juga. Yang terakhir kerohaniannya. Jadi di STIA Ternate itu juga dikenalkan harus mampu menjalankan tugasnya, mampu berikhtiar sehingga di situ ada kerohanian, berarti kita mengasah hati kita, ngasah ngolah rasa kita sehingga persaudaraan ini akan komplit Mas. Jadi orang adikang, adigung, adiguna, orang ngendel-ngendelne kepinterane, orang ngendel-ngendelne kanuragane, akan tetapi pas seduluran ini harus kita jaga. Pak. Akhirnya elegan ini, elegan sekali kita. Pergaulan kita juga fleksibel, luwes, kompak, guyup kan gitu. Gitu loh Mas. Pak, ini kan kalau aku dulu Pak ya di 2010 14-an lah atau 2010 atau 2011 itu kan tensi anarkisnya persaudaraan itu kuat banget tau Pak. Sing keroyokan, sing gelut-gelutan cacah desa lho Pak. Gitu. Lah, kalau per hari ini tensi pergerakan pencaksilat itu bagaimana Pak? Apakah kita sudah dewasa dalam berorganisasi, berpencaksilat gitu? Justru itu Mas Soleh. Gimana Pak? Proses pendewasaan inilah penting sekali. Dalam pencarian jati diri itu juga penting sekali. Pada saat tahun 90-an itu sampai 2018 itu Ponorogo letuh Mas, tidak ada kenyamanan. Masyarakat itu dengan adanya muncul perguruan apa saja itu apatis Mas. A priori gitu. Sekarang antusiasme terhadap ikut latihan bela diri ini khususnya di STIA Ternate itu tidak hanya anak muda. Bapak-bapak, ibu-ibu itu, mak-mak itu sekarang malah luar biasa ini menjamur berbondong-bondong latihan STIA Ternate sekarang. Lah ini berarti STIA Ternate dicintai oleh masyarakat kan? Karena apa di situ simbolnya persaudaraan setia hati. Lah inilah kesetiaan pada diri kita itu dimunculkan, diwujudkan dalam persaudaraan ini, gitu Mas. Nah di situ kalau ngomong lambang sedikit ya, bukan mencari. Ini kalau lambang STIA Ternate itu ada bunga terate, ada kuncup, ada setengah mekar dan mekar. Ini menunjukkan bahwa STIA Ternate ini tidak mengenal jabatanmu apa, pangkatmu kedure sakpiro, tidak ada. Kalau sudah memakai baju STIA Ternate, siapapun bupati ya gubernur, Camato, lurah ya sama itu namanya dulur dewe. Gitu loh. Itu makna yang sangat kuat sih Pak. Bagaimana sih mbah-mbah kita dulu kok bisa membuat Persaudaraan Setia Hati Ternate itu, mungkinkah sampai berpikir sampai sekarang maknanya gitu Pak? Menurut jenengan Pak. Jadi gini. Membuat lambang ini ada lakunya Mas. Ada apanya ya? Tirakatnya Mas. Sudah barang tentu tidak mungkin ya dengan lambang sebagus itu, 4 persegi panjang, 4 kiblat, 5 pancer neng atine dhewe, itu adalah salah satu bentuk pasedulurannya. Lek pasedulurannya api atine resik padha karo jantung hati bersinar yang ada di lambangnya STIA Ternate itu merupakan salah satu bentuk sinarnya, keharismatikannya persaudaraan setia hati dalam persaudaraan ini Mas. Jadi kudu dirangkul bareng Mas, harus diajak bareng, harus berkomitmen bareng menjaga ajaran persaudaraan ini. Akhirnya terjaga semuanya. Makanya di STIA Ternate tidak ada manggil Pak, Bu, itu tidak ada. Adanya Mas dan
Dek. Artinya apa? Mas itu adalah kakang Mas, Dek itu adalah adik Mas. Itu Mas ya. Iya Pak. Oke, siap. Oh, Pak, ini kalau dijawab juga boleh, nggak dijawab juga boleh. Mungkin nanti di Bumi Riok Berzikir itu ada apa saja sih Pak? Ini kayaknya teman-teman penasaran Pak. Kan yang sudah muncul itu kan koreo ya. Mungkin ada pagelaran apa lagi gitu mungkin. Jadi gini Mas, Bumi Riok Berzikir ini salah satu kemasan. Sudah saya sampaikan di depan tadi, ada apanya? Apa-apa ada. Pak. Bumi Riok Berzikir bukan ada apanya, apa-apa ada di situ karena hablum minallah dipimpin oleh 9 kiai khos ini sudah merupakan hablum minallah, ini berserah diri kepada Allah bahwa yang selama kita memimpin, selama kita berbuat untuk SHTRAT atau melatih adik-adik kita punya kesalahan kepada kedua orang tua, punya kesalahan kepada masyarakat, punya kesalahan sehingga tumplek-plek kita berzikir taqarrub ilallah supaya apa yang menjadi kesalahan itu dimaafkan dan semua akan berzikir taqarrub kepada Allah supaya SHTRAT ke depan itu akan lebih baik. Itu Mas. Pak. Beratnya kita selalu berdoa lah Pak ya, mengakhiri tahun itu dengan doa, dengan selalu introspeksi gitu Pak ya. Betul. Jadi begitu Mas. Jadi SHTRAT itu tidak mengenal usia Mas. Sampai tua pun ya tetap kita berorganisasi di SHTRAT itu. Yang jelas itu, yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua, yang lebih senior lagi, yang gitu ya Mas. Kalau gini Pak, seberapa tantangannya panjenengan memimpin PSHT Ponorogo dari 2022 sampai kapan Pak? 2027 nggih? Nah, di dalam waktu itu kan ada Covid, ya kan? Terus ada pilkada dan lain-lain, itu kan pasti tekanannya menjaga kekuatan biar utuhan kuat banget toh Pak. Iya, justru itulah Mas, seninya di SHTRAT itu seperti itu. Pak. Karena persaudaraannya kuat, dulure akeh, sehingga orang-orang yang butuh itu pada berduyun-duyun. Ayo SHTRAT, masanya banyak. Ayo tikon dukung adung. Sekarang sudah ada, tidak ada dukung-dukungnya. Sudah lewat pemilu kada atau pilkada sudah selesai. Kembali lagi kepada persaudaraan, diadakannya, digelarnya Bumi Riok Berzikir. Gitu ya? Ya, betul Pak. Seperti itu. Jadi sudah selesai, sudah. Biar orang SHTRAT dukung A, dukung B, ya SHTRAT ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Nah, itu makna yang sangat bagus sekali Pak itu. Kadang kan gini toh Pak, ya saya sendiri kalau bahasanya melihat ada, ya kalau saya sendiri Pak ya, kadang kalau fanatik dan lain-lain itu sulit Pak, mau ngapa-ngapain nggak bisa Pak, iya kan? Enaknya kita welcome, where gitu kan Pak. Where. Ya bahasa anak muda Pak ini. Ya. Anak muda itu harus gitu, harus sering ngopi Mas. Orang ngopi itu nggak jelas hidupnya. Ngopi itu apa? Harus ngopeni pikiran. Siap. Belajar harus yang rajin, semangat bekerja, harus rajin, semangat juga kan gitu. Akhirnya diopeni diopeni tenanan pikirannya dengan akal sehat, pikiran yang jernih. Maka jenenge ngopi kan gitu ya. Di situ ada cangkir. Kenapa? Merancang pikirnya, dirancang dengan pikiran yang jernih sehingga kopi cangkir inilah adalah solusi kita. Niki gitu. Ketahui sih sering ngopi nggih, Pak? Harus. Enggak ngopi mumet Mas kita semua ini. Nggih, Pak. Nggih, Pak, kalau ini pesan untuk teman-teman SHTRAT menuju Bumi Riok Berzikir ini apa Pak? Pesan saya khususnya anak-anak muda, dengan adanya Bumi Riok Berzikir ini menjadi ukuran keikhlasan kita hidup, keikhlasan kita bergaul, keikhlasan dalam mengemban amanat di organisasi apapun. Jadi muda itu bukan anaknya saja. Orang tua pun dengan pikiran yang muda ini jangan sampai kalah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Contohnya kegiatan tidak jelas apa? Umpama ngene, umpama atau mengandai-andai sudah dihilangkan. Sekarang yang pasti-pasti saja. Makanya saya pesan saya dengan kaula muda ini harus semangat. Semangat belajar, semangat membangun, semangat bekerja. Sehingga masa depan itu akan tertata dengan apa yang kita lakukan. Karena Allah akan merubah
nasib seseorang apabila orang itu mau merubah nasibnya sendiri. Nggih, Pak. Wah, nggih, Pak. Nggih, Pak. Niki dilanjut apa cekap semanten? Monggo, kalau saya susah santai mungkin bisa dilanjut kali lain. Ini dengan tema yang lain mungkin. Siap, Pak. Saya tunggu nanti di Bumi Rock Berzikir di alun-alun. Monggo. Konco-konco dulur-dulur podcast ini mau berbuat apa pada saat itu saya persilahkan. Siap, Pak. Terima kasih Pak Komarudin atas waktunya, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan sehingga panjenengan yang mengemban tugas di podcast ini juga diberikan kemampuan dan keberhasilan. Saya juga didoakan mudah-mudahan saya selaku Ketua Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Ponorogo dalam memimpin ini pertama harus bisa mudah-mudahan amanat. Yang kedua mudah-mudahan didoakan sehat lahir batin juga dan mampu memimpin SH Trate Cabang Ponorogo. Amin, Pak. Terima kasih gitu ya. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihan mohon maaf semuanya. Akhirnya selaku Ketua Persaudaraan Setia Hati Trate, apa yang saya lakukan mudah-mudahan manfaat berkah kepada semuanya. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Pak. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.